Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dan juga dari para pecinta konten-konten dari channel YouTube Padepokan Gaul, Pemuda Gaul Nusantara, dan dari konten YouTube Karya Pemuda maupun dari konten yang akan kita rilis yaitu KBNH beserta Nusantara 3. Terima kasih banyak atas support dukungan yang Anda berikan kepada kami, yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa menemani para pemirsa, memberikan suguhan tontonan yang semoga saja menjadi tontonan, dan lebih-lebih daripada pemirsa semuanya benar-benar merasakan daripada kehidupannya itu semakin membaik. Dan bagi para pemirsa yang saat ini masih memiliki banyak sekali keluhan di dalam kehidupannya, baik itu masalah utang, piutang, riba, ataupun masalah-masalah rumah tangga, ataupun masalah-masalah sakit medis non medis, semoga segera diberi solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tidak kambuh-kambuh lagi. Dan alhamdulillah pemirsa, dimana di momen bulan suci Ramadan ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir, dimana yang pemirsa lihat mungkin di belakang kita ini banyak sekali biasanya itu ya souvenir atau barang-barang yang memang di momentum ke depan ini, dimana 10 hari terakhir itu ada hari yang spesial atau utama. Dan insya Allah dari Majelis Al-Husaini Kudus, Majelis Al-Husaini Tegowano, yang dimana channel YouTube-nya Padepokan Gaul, Pemuda Gaul Nusantara, Karya Pemuda, dan juga channel yang kita rilis baru-baru tersebut akan melaksanakan kegiatan berbagi kebahagiaan, yaitu melaksanakan santunan yatim piatu pada yang berhak menerima dan juga duafa. Dan semoga diberikan kelancaran, dan bagi pemirsa semuanya juga semoga saja mendapat kebaikan, keberkahan, dan kemanfaatannya juga yang kami sampaikan. Dan sedikit narasi di kesempatan ini, dimana kita akan kembali ke topiknya dan sedikit narasinya. Banyak sekali dari beberapa kalangan orang-orang yang selama ini mendidik anaknya di sebuah tempat tertentu, yang dimana anak tersebut diniatkan untuk dididik di sebuah tempat lembaga pendidikan yang dimana bertujuan untuk mandiri dan juga penuh dibimbing daripada sisi keilmuan agamanya. Namun daripada hal positif tersebut, ternyata ada pula keluhan-keluhan fakta nyata yang dimana itu disampaikan kepada kami, bahwasanya anak-anak yang dididik atau yang dititipkan ke lembaga-lembaga pendidikan keagamaan ini, itu ketika pulang ke rumah mereka masing-masing banyak sekali mengalami penyakit-penyakit gatal, dimana gatal sekujur tubuhnya, dari ujung kaki, area-area vital, bahkan area-area sampai kepala, itu tidak normal, tidak wajar menurut pandangan daripada kalangan-kalangan santri atau orang yang dididik di tempat tersebut, atau orang-orang yang terdidik atau pintar dalam hal agama. Mereka mengatakan juga bahwasanya ketika prosesi anak ini sedang dididik di lembaga pendidikan keagamaan, kok mengalami penyakit gatal dan lain sebagainya, dimana dikatakan di situ bahwasanya ilmu keagamaan, ilmu kebaikannya itu akan merasuk ke rohani dan juga jasad anak tersebut. Benarkah seperti itu, atau justru malah sebaliknya? Dan dari kilas kisah ini, ini kisah nyata, kilas fakta nyata, bukan kami mengada-ngada, dimana kami memiliki rasa penasaran tinggi untuk mengulik dan menguak perihal daripada hakikat sisi gaibnya. Mengapa dari beberapa kalangan anak, bahkan banyak orang tua itu yang menghubungi kami
kok sampai anaknya ketika pulang dari lembaga pendidikan keagamaan ini itu memiliki penyakit-penyakit tersebut, dan lantas solusi terbaik apa yang perlu dikerjakan dari orang tua ini. Dan mungkin ke depan konten-konten kami yang relevan terkait hal-hal yang mungkin agak nyambung di kehidupan kita ya akan kita tayangkan banyaknya, dimana ini faktualitas di kehidupan kita manusia nyata dan relevan sekali dalam kehidupan kita semuanya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Ahmad, yang alhamdulillah sudah bisa feedback kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Titis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas baik. Bro. Sehat ya? Sehat Mas. Dulu sampean juga pernah dididik di lembaga keagamaan tertentu itu ya? Ya beberapa tahun pernah Mas. Kalau saya kan dulu ya seminggu orang tua yang antar pulang, saya juga ikut menggotong pulang gitu ya. Dan emang faktualnya banyak kalangan mengatakan seperti itu ya. Iya. Ilmunya memerasuk, pemahamannya memasuk, tapi ternyata yang Anda alami sendiri itu beda. Ya dulu pernah gatal-gatal juga sih Mas. Kalau Ya, sekarang? alhamdulillah sudah Gatalnya karena ada istri itu. sembuh Mas sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, fresh, seger ya. Lahir batin. Alhamdulillah karena sudah ada sang istri yang setia menunggu dan menemani. Betul. Enak rupanya sepertinya. Ya nanti Mas Titis nyusul juga. Waduh, Ke teman-teman juga yang lain. Amin. Saya mohon izin untuk minjem raganya buat konten kesempatan ini, semoga jadi pelajaran kita semua pemirsa, dan kita gak ada rekayasa bagaimanapun dan tidak berniat menjatuhkan, menjelekkan lembaga manapun, tidak, tapi ini fakta nyata yang kita ungkap hanya untuk jadi iktibar kita semua bahwa hal apa yang tidak tepat maka kita akan buat sesuatu yang tepat, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya minta bersihkan seluruh, keluarkan semuanya menguap. Sallallahu alaihi Muhammad, keluar semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Keluar semuanya, keluar semuanya, keluar semuanya. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, ini tak cross check dulu. Ini ada fotonya dan ini saya sembunyikan untuk identitas beliaunya, dan ini semoga jadi iktibar kita semua kalau di dunia manusia itu eksim dan lebih parah dari eksim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya minta salah satu makhluk terkuat yang selama ini menguasai jasad anak yang ada di potensi dunia bernama, yang membuat penyakit gatal dari sebuah tempat pendidikan yang berasa tarik ke tangan Allah. Mediator secara auto. Assalamualaikum. Nyambung kita suaranya. Allah. Assalamualaikum Muhammad. Kita suaranya tersambung, bisa diajak komunikasi dengan bahasa manusia dan menggunakan bahasa nasional. Allah. Assalamualaikum. Menyesuaikan suara.
Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Ustadz. Waduh, kenapa kamu manggil saya Ustadz? Saya ini bukan Ustadz. Penampilanmu tuh sudah Mewakili. layak dijadikan seorang panutan orang banyak. Saya mau mendampingimu tak bisik-bisik yang bagus-bagus. Wih, belum kamu ini pinter lihai sekali. Nah, ini pemirsa hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya minta memancarkan pancaran dari tangan. Allah sallallahu ala Muhammad, membuka seluruh tabir kegelapan dan seluruh penutup dari makhluk ini. Sallallahu ala Muhammad. Katakan di mana saya ini? Sallallahu alaihi. Semakin memandang semakin hancur semua sumber-sumber penutup penghalang dari seluruh kacamatanya, dari semua hal-hal yang buat makhluk ini kuat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu golongan apa? Jin muslim, jin fasik. Kamu berdusta, semakin terbakar. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya golongan jin yang pintar. Kamu jin? Jin fasik atau udah muslim? Saya golongan jin pintar. Pintar tentang hal-hal yang tidak dicakup manusia. Saya dari bangsa jin, tapi saya sudah naik tingkatan. Jin apa? Jin iprit apa? Jin kuprut atau jin apa? Jin yang mengganggu manusia, mengganggu nafsunya itu. Itu namanya jin apa namamu? Jin iprit apa jin kuprut apa jin kupret atau apa? Terserah manusia mau menamai saya apa. Semakin kamu berdusta semakin terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jin itu banyak tingkatannya. Kamu tingkatan berapa? Tak perlu tahu kamu. Untuk apa saya memberitahu dan untuk apa saya ditangkap seperti ini? Tadi kamu Apa maksud tujuan manggil kamu? saya Ustadz dengan tujuan apa sih kamu? Mau menggelincirkan gitu ya? Ya kalau tidak kamu ya teman-teman kamu di sini saya bisik-bisiki. Pinter sekali toh kamu ini. Tinggal pakai baju putih-putih nanti bisa bicara sendiri pintar. Asal ada Apaan tuh? ya. Ngomong-ngomong, tadi saya itu hanya bermaksud ingin tahu mengulik perihal hakikat sisi gaib. Kenapa sosok anak ini yang dididik di lembaga pendidikan keagamaan kok sakit gatal-gatal, nggak berujung gatalnya? Kok malah kamu yang kesini? Kamu siapanya? Kamu dari apanya? Ya saya Apa hubungannya dengan anak-anak itu? sebenarnya tidak hanya orang itu saja yang mengalami kesakitan di dalam sekujur tubuhnya. Terus? Karena saya dan juga teman-teman saya dan juga Tuhan saya itu juga mempunyai tempat tinggal di sana. Wih, jangan bohong. Tempat tinggal di sana itu juga tempat tinggal manusia dan kami yang setidaknya mengganggu dari keinginan-keinginan manusia itu. Ada yang pengen dihormati nanti ke depannya. Ada yang ingin hafal-hafalan. Ada yang menginginkan kesaktian dari ajimat-ajimat. Wah, banyak. Kamu pengen sembuh? Saya kasih amalan. Terus kamu berarti bukan dari tubuh anak itu asli kalau begitu? Saya sebenarnya sudah jauh lama tinggal tempat sana karena saya melihat dari keinginan anak itu yang sangat kuat. Saya juga semakin kuat mengganggunya. Loh, padahal tempat tersebut kan tempat pendidikan keagamaan, tempat untuk menjalankan daripada apa yang diajarkan oleh gurunya yang dikatakan itu ya pondasi-pondasi agama. Malah kamu ini jangan ngaco kamu ini. Ya, kalau manusia dari nafsunya itu tidak selaras dengan yang maha kuasa, disitulah
golongan iblis dan juga anak buahnya tidak tinggal diam saja mengganggu manusia, Terus? kiri supaya menjadi budak golongan kami. Loh. Padahal faktanya banyak manusia itu tahu bahwa tempat tersebut kan tempat yang mulia, tempat yang baik, tempat yang agung, yang dimana ketika manusia dididik di tempat tersebut itu pasti nanti suatu saat manusia akan menjadi manusia yang berguna, bermanfaat, dan juga banyak hal-hal baik lainnya dengan tujuan niat-niatnya. Ya benar memang nanti dimuliakan, tapi dimuliakan untuk ya supaya dihormati dari kalangan masyarakat. Mengira dia sudah merasa pintar sendiri. Sebenarnya banyak itu jebakan-jebakan dari golongan kami untuk mengganggu manusia. Manusia itu mempunyai nafsu tersendiri, nafsu keinginan yang sangat kuat lah. Golongan kami yang akan kuat membisikinya. Jadi begitu ya. Ingat, kalau kamu dusta otomatis bukannya terpotong-potong, terpenggal saanumu semuanya. Ya ingatlah kamu, Tuan saya golongan bertanduk itu sekarang sudah menikmati hasil dari kerja saya dan juga teman-teman saya. Saya tidak hanya bekerja di tempat itu saja. Terus saya juga menyarankan orang-orang, tetangga-tetangga, teman-teman untuk datang ke tempat itu. Oh, begitu. Ya. Nah, untuk kita minta. Ya, Terus kalau ada manusia 1, 2, 3 sudah terjerumus, tergiring dalam kerengkengan kami, ya supaya kami terus tambah terus. Oke. Lalu ini jadi saya tanyakan, sosok anak itu ketika belum datang ke tempat tersebut atau belum belajar ke tempat tersebut itu kan sehat baik. Tapi ketika datang itu gatalnya minta ampun dan gatalnya itu sekujur tubuh. Bahkan itu sampai pecah-pecah juga di bagian kulitnya, nggak wajar gitu lah. Ya, menurut pandangan saya tahu kalangan yang paham, dimana disebutkan itu kan ya proses masuknya ilmu yang terjadi. Ya. Tapi hakikatnya sebenarnya apa sih? Ya itu ya sebenarnya benar merasuk itu. Merasuknya saya menggodanya. Terus? Kan manusia itu ada golongan gaibnya, berlapis-lapis, bertahap-tahap. Ada yang kuat, ada yang lemah. Golongan kami itu masuk meresap, melemahkan yang ada di dalam jasad manusia itu. Sebenarnya ya itu. Jadi bukan ilmu yang berkah barokah tersambung sanatnya itu tidak. Ya nanti kalau yang dalam berlapis-lapis dalam jasad itu lemah kan bisa saya kendalikan dari pikirannya, dari ucapannya. Nah, nanti di sini juga di dalam hatinya juga akan bimbang dan bingung. Dan itu memang fakta pemirsa, banyak orang yang menghubungi kami itu ya begitu fakta lapangannya. Jadi kami nggak mengada-ngada dan tidak berniat untuk menjelekkan ataupun kami hanya mencari fakta. Tahap demi tahap itu, jikalau manusia nafsunya selaras dengan keinginannya itu, golongan kami semakin cepat masuk dalam jasadnya. Oh gitu. Ya. Oke. Terus ini yang saya tanyakan, gatal sekujur tubuh itu prosesnya seperti apa dari sisi gaibnya? Kalau sisi nyata mungkin anak itu ya jarang menggunakan daripada obat-obat gatal atau apa. Sisi gaibnya itu seperti apa? Itu hanya lapisan luar dari jasadnya itu. Tapi saya saya hanya bekerja itu totalitas. Ya di dalam jasadnya itu kan entah itu ada kulit, darah, tulang, sel itu. Saya kasih racun. Astagfirullah. Dan juga ada yang saya makan juga sari-sari pati. Pantas banyak sekali yang kurus, kering, gatelan. Pokoknya itu gak layak sebagai normalnya manusia lah. Karena setahu saya gini, ketika manusia dididik di suatu tempat diajar tentang ilmu keagamaan, seharusnya kan dari ajaran yang diberikan itu kan membawa dampak kebaikan bagi pribadinya khususnya toh. Nah, kok ini malah terbalik. Wah, asal kamu tahu ya, golongan kami mengganggu tidak hanya di dalam kepintaran, di dalam jasad, golongan kami juga mengganggu ke dalam maksiat. Di sana kan ada lawan jenis.
banyak yang melakukan maksiat-maksiat tersembunyi, terang-terangan. Apalagi manusia sekarang apa itu megang-megang apa itu? Alat komunikasinya. Ya, itu jadi buat kirim. Astagfirullah. Jadi ternyata nggak menjamin daripada hal tersebut itu sesuai dan bersih menurut apa yang dipandang dipahami oleh manusia kalau begitu. Ya, nafsu manusia itu kan beragam, bermacam-macam. Oke. Terus seperti halnya gatal, ini kan dikatakan sudah menjadi sebuah tradisi di tempat tersebut. Dan juga diyakini banyak kalangan loh. Apakah informasi sumbernya itu berasal dari makhluk-makhluk seperti kamu yang sering membisiki ke telinga-telinga para pemimpin mereka atau pengasuh daripada anak-anak tersebut yang mengajari didikan agama ini? Ya, Loh, golongan kami kan ibaratnya kan kerjasama toh. Golongan yang tinggi-tinggi itu ya nanti kamu kerjanya seperti ini, saya kasih ya setidaknya bocoran supaya kamu dapat masuk dengan leluasa di dalam jasad manusia itu. Wih. Kamu lencengkan nafsunya, kamu melencengkan niatnya. Halus bukan? Na'udzubillah min dzalik. Terus ini setahu saya tempat tersebut kan kalau laki-laki ya laki-laki saja, kalau perempuan ya perempuan. Apakah tadi yang kamu sebutkan kan bisa bermaksiat itu kalau ada teknologi, tapi kalau nggak ada apakah bisa antar Ya laki-laki bisa, asal kamu tahu. perempuan dan perempuan juga itu sampai itu? Asal ada waktu kesempatan cocok ya. Golongan kami ya sebenarnya ya harus bekerja keras. Bekerja kerasnya apa? Ketika nafsu tidak tersalurkan, ketika hasrat tidak disalurkan, ya begitulah, kamu tahu sendiri. Juga tahu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Astagfirullah. terutama ya deket-deket. Nanti ya terjerumus juga. Oke. Sekarang Terus? gampang untuk menyelewengkan manusia, tidak seperti dulu. Dulu ya setidaknya kalau ingin pintar, sakti itu harus lama tirakatnya. Sekarang wah gampang. Astagfirullah, kok sebegitunya ternyata fase ini dimana disebut fase akhir zaman. Lalu ini proses kamu bisa membuat anak itu gatal-gatal dan kepada anak-anak lain kamu mengatakan membuang kotoran racun ke tubuh anak tersebut. Ya, Racun gaib tembus ke tubuh jasad, organ jasad manusia secara nyata, itu prosesnya kayak apa? ya kami kan mempunyai keilmuan. Keilmuan itu ya gaib. Ya, jikalau ya setidaknya manusia itu kan ada roh gaib. Roh gaib itu disakiti ya jasadnya juga akan sakit juga. Dan kami juga mempunyai ya metode khusus, keilmuan khusus supaya dari keilmuan itu tersambung dengan jasadnya, makanya jasadnya itu merasakan sakit. Bahkan gatal-gatal seperti ini itu diobati itu sembuh. Tiba nanti gatal lagi seperti Solusinya saya punya solusi. apa itu? Ya itu kan tugas kerjasama saya dengan Tuhan saya. Nanti harus supaya dikonsultasikan kepada Tuhan saya itu. Alhamdulillah. Jikalau kamu tahu itu tidak ada kelarnya, tidak akan ada habisnya sakit-sakit itu. Ya setidaknya dia akan kehilangan waktu, kehilangan materi untuk sembuh itu. Dan auranya juga semakin memburuk, itu seperti apa sih prosesnya? Aura-auranya ini jelas Apalagi di sana saya melihat banyak sekali keinginan-keinginannya. Ya, dia akan menciptakan golongan-golongan kami seperti baru atas nafsunya itu dengan embel-embel. Embel-embel, kamu tahu kan itu? Loh. Ya, malan, tirakat, puasa-puasa yang niatnya tidak jelas itu. Lantas dari amalan yang dia kerjakan, dari hari-hari yang dia kerjakan untuk menjalani amaliyahnya, menjalani tirakatnya, apakah tidak berbuah dari sebuah kebaikan? Gimana golongan-golongan yang baik yang datang, malah golongan-golongan seperti kamu? Golongan kami itu menipu itu yang rapi, supaya kejelekan itu tidak terlihat. Makanya kamu kenapa? ya setidaknya manusia-manusia yang licik, manusia-manusia yang pengkhianat itu akibat golongan kami juga yang keilmuannya levelnya itu ya
tinggi-tinggi ya. Oke. Terus kamu katakan solusinya harus konsultasi kepada pimpinan daripada lembaga pendidikan tersebut. Ya, nanti Tapi dikasih. faktanya ya nggak tembus gitu kok, malah saya itu banyak orang kan gitu. Ya berarti kerja kami dan juga pimpinan kami ya berhasil. Astagfirullah. Nah, ini pemirsa, ya sedikit penyampaian dari saya dan juga perwakilan dari Majelis Al-Husain Kudus, dimana ketika mendidik anaknya itu ya diniati dengan niat yang sesuai, dan juga kalau memang dari segi jasmani dan rohaninya kok semakin memburuk, yaitu perlu dipertanyakan. Seharusnya itu ya anak itu dididik semakin hari semakin berkembang baik, bukan semakin memburuk. Lalu apa saja yang kamu ambil daripada hal gaib dari tubuh anak ini? Ya banyak. Ada pendampingnya, Woi, ada roh dan sukmanya woi, yang sudah bolong dan sudah kami curi woi. akibat nafsu manusia itu sendiri. Kok bisa Semakin banyak itu? manusia menggebu-gebu, ingin cepat amalan, tirakat, entah itu yang embel-embel duniawi, entah itu dia pengen dihargai itu. Ya itu semakin mudah kami mencuri dalam jasadnya itu. Tambah kosong begitu ya ternyata. Dulu waktu dulu sekali itu tidak hanya kosong, gila. Ya memang sahabatnya seperti itu. Kamu bisa tertawa happy kamu di sini, woi. Oi. Sekarang kamu udah sampai sini. Kamu tahu anak ini? Tidak hanya saya keluar masuk dalam jasadnya. Terus kamu mau Ribuan gimana? triliun. Banyak berarti ya. Ya, di kaki itu paling banyak. Emang, nah ini dengan jelas sih terlihat nih pemirsa, nggak tega gitu kalau dilihat lah. Dia itu mau mengamalkan pengasihan. Astagfirullah. Loh, itu yang mengajari kan seseorang yang menjadi panutan kalangan manusia toh. Ya memang bagus itu untuk memikat lawan jenis dalam memenggal fadilah, keutamaan. Oh, punya. Memangnya awal itu tidur apa? Kamu itu tertawa-tawa. Al-Quran saja yang menciptakan, siapa malah meminta pada Al-Quran. Ya nanti dipukul sama malaikat. Kamu bisa berkata begitu, gimana ceritanya? Ya kan ada dua itu toh, kiri sama kanan. Kalau tidak ke malaikat ya golongan kami yang ngurus. Oke. Ya, kamu udah sampai sini, kamu udah bercerita lumayan panjang lebar. Dan sekarang apa yang kamu ambil dari anak itu tadi katakan? Banyak. Saya, teman-teman saya dan juga pimpinan saya itu ya sudah setidaknya 4 roh, 1 sukma dan juga 4 pendamping itu sudah hilang dalam jasadnya. Kerangkeng diamankan supaya dia oleng. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya minta seluruh makanan dari makhluk ini yang pernah mengambil sesuatu dari tubuh anak ini yang bernama, saya minta keluar seluruhnya. Saya sudah menjadi tahun-tahunan kerja capek-capek di kantong perutnya dan menjebol seluruh organ makhluk ini keluar. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke. Masih banyak. Sekarang saya minta stempel. Apaan ini? Tebus. Ambil semua pasukanmu dalam tubuh anak ini. Tidak sudi saya. Ambil dengan langsung ya. Ambil semua. Kamu sudah menyakiti saya. Untuk apa saya membantumu? Dia itu udah diperintah ya. Aduh. Semakin kamu menolak, semakin tersiksa. Sallallahu alaihi Saya sudah tidak percaya.
kamu jadi berdaya sementara untuk mengambil seluruh pasukan-pasukanmu. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang di kepala saja, yang di kakiku. Urusan. Ambil, udah ambil. Jatahmu bukan anak-anak seperti ini. Anak-anak ini nggak tahu apa-apa. Mereka hanya dididik, belajar mengikuti apa yang harus dikerjakan kan begitu. Sebenarnya gangguan itu tidak hanya di dalam, yang luar, yang di dalam itu ada, khususnya di kaki itu. Di seluruh sambungan makhluk lain dari semua jalur. Di dalam kepala itu. Awas saja, nanti saya akan kerja lebih senyap lagi. Gabung. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa hubungannya kamu dengan orang yang saya ikuti? Ya, itu teman saya, anaknya teman saya. Orangnya minta tolong ke saya. Kalau teman, kenapa kamu tidak ke sana? Semua bagian tubuh dari anak ini yang bernama kembali seluruhnya lengkap dalam jasadnya dan yang masih tersimpan rapat di kantong perutnya, di tempat penyimpanannya seluruhnya keluar. Utuh semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluarkan seluruhnya. Semakin keluar semuanya, menahan semakin sakit, semakin tersiksa. Sallallahu alaihi Muhammad. Jeratan seluruh yang kamu tanamkan dengan seluruhnya saya minta. Manusia seperti kamu patut diberi pelajaran. Awas saja kamu. Putus gak nyambung. Menyusahkan saja. Sumber-sumber kehidupanmu sekarang, sumber-sumber makananmu sekarang diganti. Saya minta ini masuk perintah khusus. Tembus dalam makananmu itu ya orang-orang yang kamu bantu. Pemimpin-pemimpinnya itu ambil dengan perintah tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Roh yang hilang di dalam anak itu terperangkap kunci dari tuan saya. Ya, ambil. Kamu ngambil rohnya tuanmu sekarang juga semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Minta Allah sallallahu alaihi dimudahkan. Nyambung lengkap kembali. Ya Alfi. Itulah akibatnya jika manusia niat dan nafsunya tidak selaras. Itu belum seberapa itu kerja kami. Oke, saya minta ini yang harus kamu kerjakan dalam nyata sekarang ini. Keadaannya tembus. Mana mungkin saya bisa, itu banyak gerombolan di sana. Udah, sumber powermu daripada apa yang kamu makan dari orang-orang tersebut, tidak lain dari tempat-tempat tersebut, dari orang yang selama ini mengajarkan hal-hal yang selama ini menipu manusia. Itu sumber-sumber makananmu, sumber-sumber kekuatanmu. Jika tidak kamu menjalani perintah tersebut, ya udah, kamu menjadi makhluk yang tidak bisa membawa apapun. Dari yang tidak bersalah pun semuanya akan keluar dari tubuhmu dan kembali lengkap, sehat, utuh, sinkron dengan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu kerjakan dalam nyata dan pasukanmu harus mengerjakan, memakan, menggerogoti, terserah semuanya kamu kerjakan. Dan proses itu harus kamu kerjakan dalam nyata. Jika menolak, langsung bahkan kamu bisa menjadi abu dan tidak bisa kembali utuh dan hidup kembali, tidak bisa. Sallallahu alaihi wasallam.
kembalikan makhluk ini kepada yang sesuai dan memiliki hak-haknya untuk mengambil sesuatu upah-upah yang dia selama ini bantukan dalam wujud nyata. Sallallahu. Cabut semua dari tubuh mediator beserta seluruh energi-energi buruknya beserta keburukan-keburukannya dan semua hal-hal yang tertinggal dalam tubuh mediator kecuali bikin tubuh mediator yang asli. Jadi asli angkat semuanya kecuali bikin tubuh yang asli tidak bisa terbawa. Keluar semuanya, keluar efek-efek buruknya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Keluar semuanya. Senas, Jajat. Anda enggak? Jajat. Semuanya. Alhamdulillah pemirsa, begitu adanya alkisah dari fakta lapangan ini yang mungkin agak membuat diri kita itu terkejut, tapi mau bagaimanapun kalau Allah menghendaki ya sudah pastinya akan terjadi, dan Allah mengizinkan ini pasti akan terjadi untuk dari kami. Dan hal-hal yang sifatnya seperti ini pun jarang dipahami oleh manusia. Karena apa? Keterbatasan hati dan akal kita mencerna daripada pelajaran hakikat itu pun ya sangat banyak, sehingga kita sendiri seringkali terjebak dengan cara pandang kita yang mungkin kadang kurang tepat, dan juga menganggap hal-hal seperti ini itu bukan bagian daripada fase-fase akhir zaman. Semoga di konten ini bisa diambil hikmahnya, pelajarannya, lebih-lebih ya kita sebagai manusia, sebagai orang tua itu ya dalam mendidik anak itu ya dengan didikan yang tepat. Jikalau pun menempatkan pada pendidikan tertentu ya semoga saja nantinya dengan niatan yang tepat dan benar-benar anak tersebut mendapat kebaikan secara rohani dan juga secara jasad. Kalau hanya secara rohani mungkin saja itu tipuan, karena jasad bukan tambah membaik tapi tambah memburuk. Itu tanda juga bahwasanya apa yang terhubung ke rohaninya itu bukan hal yang baik. Itu pengingat dari kami. Itu saja, semoga bermanfaat. Semoga kita sebagai orang tua pun ya bisa melindungi dan juga menemani proses anak-anak kita untuk mendapat pendidikan yang terbaik dan benar-benar mendapat manfaat, sehingga manfaat tersebut suatu saat akan benar-benar bisa membawa manfaat yang lebih besar untuk diri kita semuanya. Itu saja dari kami. Jika banyak kekurangan, kesalahan itu mutlak atas kesalahan kami, dan jikalau di kesempatan ini ada kebaikan, kebenaran itu bukan dari kami, karena datangnya kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari kami, dan kami bukan bermaksud menjelekkan. Di sini kita mengulas fakta nyata dari lapangan. Ya memang akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak dari orang tua yang berbagai macam problem, baik itu dari penyakitnya, baik itu dari penyakit yang ABC, dimana ini dari sebuah tempat pendidikannya itu saja kurang lebihnya. Terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasinya, semoga bermanfaat. Tetaplah menjalani kehidupannya masing-masing dengan benar dan baik, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.